Pasti pilihannya dua, menerima atau tidak. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim melayangkan gugatan kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor 011-2-KIP-PSI-PSI-2023. Pengetahuan itu sampai batu karton namanya. Jatam Kaltim menegaskan gugatan yang mereka ajukan berisi 7 rangkap. Di antara isi gugatannya adalah mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari proyek pembangunan Intek di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jatam menilai proyek tersebut akan menyebabkan warga setempat kehilangan mata pencaharian sekaligus situs sejarah mereka. Kalau sekiranya pemerintah itu bersikap Kejahatan untuk kita IKN, bahkan menurut kami seluruh masyarakat di Lokdam itu Sepaku Lama itu semua bergantung pada sungai Sepaku. Aktivitasnya mereka semua cerita dulu Sungai Sepaku lah yang menjadi sumber ekonomi, pengetahuan, bahkan kebudayaan mereka itu tidak lepas dari identitas Sungai Sepaku. Nah, salah satu sumber ekonomi yang ada di yang dipakai warga dari Sungai Sepaku ini, mereka ikan yang dulu mereka konsumsi, mereka bisa ambil dari Sungai Sepaku. Kemudian obat-obatan kayak tadi obatan kuning tadi, kemudian tumbuh-tumbuhan yang biasa tumbuh di bantaran-bantaran Sungai Sepaku supaya nipah, itu semua bahan baku untuk membuat atap itu sudah nggak bisa diakses lagi, udah nggak ada lagi, udah lenyap. ya tentu ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya, memang kalau kita lihat dari regulasi atau kepastian hukum atau kebijakan gitu ya, tentu saat ini masyarakat adat nggak ada alas hak tinggal di sana, kemudian nggak diakui oleh negara bahwa mereka turun-temurun di sana ya. Tentu kalau kita lihat ini kan sebagai ancaman bagi komunitas adat gitu. Dari segi kebijakan tidak mengakui bahwa mereka adalah masyarakat adat di sana, dari segi perlindungan hak kayak misalnya mereka punya tanah dan segala macam kan tidak ada perlindungan. Sekarang gitu. Kami tentu sebagai Jatam Kaltim berharap proyek ibu kota negara tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Sepaku Penajam Pasir Utara. dan ketidakjelasan masyarakat adat. Abir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kemudian kalau bicara Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang diberi kepercayaan oleh otorita ibu kota negara untuk memamerkan produknya adalah usaha kecil dari beberapa daerah di Kaltim. Selama pameran berlangsung, pelaku UMKM juga diberi pendampingan terkait teknik memasarkan, teknik mendapatkan sertifikasi halal melalui pemateri dari praktisi ahli UMKM nasional. Otorita IKN harus bekerja keras agar usaha mikro kecil dan menengah ini secara mandiri mampu bersaing dengan usaha dari luar daerah saat aktivitas ibu kota negara sudah berlangsung. Tentu bukan pelatihan membuat produk, tapi bagaimana sekarang produk-produk itu didekatkan, bagaimana pemasarannya, bagaimana tradingnya dan lain-lain. Kita ini tujuannya adalah bagaimana bukan hanya warga IKN ya, tetapi juga kita sudah mulai masuk ke mitra-mitra. Jadi ada dari Bengkulu, ada dari Waru, kemudian bahkan dari Balikpapan dan Samarinda. Nah kita ingin Balikpapan juga ya, kita ingin tumbuh bersama-sama. Harus dimulai dari sekarang. Jangan sampai kita selalu mengadopsi kebiasaan-kebiasaan lama. Orang datang rame, kita marah gitu ya. Oh, kita jadi penonton. Ada di tempat ini akan mendapatkan syafaatnya di hari-hari kelak. Kegiatan ini adalah Usaha mikro kecil dan menengah yang mendapatkan kesempatan memamerkan produknya diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin agar kualitas produknya menjadi lebih baik. kita juga punya cita-cita untuk menjadi Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. yang sudah berkenan untuk hadir. Kita berharap ketika ini nanti sudah selesai semua kita. Kandang ayam telur di mana? Di
Rumah Potong Hewan atau RPH Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau Selasa siang mulai ramai menerima sapi kurban. Nantinya penyembelihan hewan akan dikoordinir oleh RPH. Kepala UPTD RPH di Stanak Berau Nanang Ardiansyah menyatakan, kemampuan tenaga di rumah potong hewan ini hanya 12 ekor per hari. Sementara jumlah sapi kurban yang sudah diterima 19 ekor. Agar tidak ada yang terlambat membagikan daging kurban, RPH akan memanfaatkan warga untuk ikut menyembelih dan proses ini akan dimulai pukul 7 pagi. Kita buat koordinir lah, bukan kita yang memberi pelayanan, tapi kita mengkoordinir supaya kegiatan pemotongan yang dilakukan di RPH itu lebih mengikuti aturan yang semestinya. Jadi kemudian kami tunjuk beberapa orang untuk bisa menghandle, ya walaupun sebagian besar staf RPH sih. Biasanya ketetapan atau kita memberi pelayanan 12-13 ekor per hari. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari itu kita tawarkan ke pemilik sapinya, kalau dipotong setelah lepas asar, kira-kira kapan membaginya terkait hal tersebut. Itu sehari 12 ekor Pak ya? Sehari 12 ekor, start dari sekitar jam 7 lah. Jadi nanti selesai, harapan saya sebelum jam 2 itu dapat sudah 12 ekornya. Jadi, penyembelihan hewan kurban ini dinilai lebih ramai karena sebelumnya aktivitas tersebut terhambat oleh wabah COVID-19. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Penjualan sapi kurban ini letaknya di kilometer 4,5 Nenang, Penajam Pasir Utara. Lokasi penjualan di Jalan Poros membuat pedagang cukup diuntungkan. Terbukti, 2 hari sebelum Idul Adha 1444 Hijriah, sudah banyak pemesannya. Bahkan, sapi yang dijual dengan harga terendah 15 juta rupiah per ekornya itu sudah ditulisi nama-nama pemesan. Sudirman yang sudah memasarkan sapi kurban sejak awal bulan Juni itu mengakui hanya menyiapkan 80 ekor sapi. Itu karena penjualan tidak seramai tahun sebelumnya. Meski begitu, ia bersyukur karena dari 80 ekor yang dipasarkan hanya tersisa 2 ekor. Ia memastikan sapi yang dipasarkannya itu merupakan sapi lokal. Ya, kalau hewan kurban tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, masih banyak tahun lalu. Karena sekarang ini bersamaan dengan anak-anak pendaftar sekolah, sama arisan kurban ini tiba-tiba naik harganya. Jadi agak menurun sedikit lah, tapi alhamdulillah sekitar 60 ekor lebih lah. 60 ekor hampir ludes ya? Ya, sisa 2 ekor. Kalau boleh tahu rata-rata harganya berapa? Mulai dari 15 juta sampai 20 juta ke atas. 20 juta ke atas ya. Nah kalau yang tahun lalu itu biasa habis berapa kemarin tahun lalu? Tahun lalu itu hampir 100 ekor Pak. Asli orang nggak tahu biar pemain sapi sama-sama. Kalau bilang Bapak Rara kenal. Sudirman berharap 2 ekor yang masih tersisa ini bisa terjual habis agar bisa mendapatkan keuntungan. Karena mulai dari Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.